Baik, selamat malam semuanya. Semoga suara saya bisa didengar. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Terpujilah. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk segala doanya, untuk dukungannya kepada saya sampai saat ini. Hari ini kita akan merenungkan tentang menemukan Tuhan dalam keseharian kita. Sebelum kita memulai permenungan kita ini, saya mengajak kita untuk hening sejenak, kita membayangkan kembali, mengingat kembali dalam memori kita, siapa saja yang kita jumpai pada hari ini, yang ternyata telah membuat kita bisa berada di tempat ini. Mungkin dalam perjalanan kita hari ini, ada orang-orang yang tak sengaja telah kita jumpai, yang sempat mengubah hidup kita, sekecil apapun itu. Kita bayangkan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita membayangkan, mengingat kembali peristiwa hari ini, sejak kita membuka mata di pagi hari, sampai kita berjalan, kita bekerja, dan kembali berkumpul di sini, di ruang virtual ini. Semoga kita bisa menyadari dan menemukan bahwa di antara orang-orang yang kita jumpai itu, Tuhan ternyata hadir untuk membantu kita, bahkan untuk menegur kita dengan caranya sendiri. Kita diberi kesempatan
1 menit untuk menutup mata dan mengingat peristiwa yang kita alami, yang ternyata tidak terjadi begitu saja, tetapi mengandung pesan tertentu yang berguna bagi hidup kita. Mari kita hening sejenak. Sambil memejamkan mata, kita mengingat peristiwa hari ini. Orang-orang yang kita jumpai, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan, yang tentu punya makna bagi kita. Saudara-saudari, kita akhiri keheningan ini dengan mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam Injil. Di dalam bacaan ini kita mendengarkan bahwa ada seorang ahli Taurat datang untuk mencoba Yesus. Dia bertanya tentang syarat untuk masuk ke hidup yang kekal. Orang kaya ini membayangkan bahwa hanya dengan mengetahui dan menjalankan apa yang telah ditetapkan hukum Taurat, ternyata seseorang bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi ternyata dia menemukan jawaban yang berbeda dari yang didapatkan dari Yesus yang dia sebut sebagai guru itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal yang digunakan untuk berbicara tentang menolong orang lain, tentang kepedulian terhadap orang lain. Siapakah orang lain itu? Kisah ini diawali dengan cerita bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada seorang di sini tidak diberikan identitas seperti orang-orang yang melewatinya, di mana ada seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Tetapi orang yang dirampok dan ditinggalkan terluka setengah mati ini tidak diberikan identitas. Siapakah dia sebenarnya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya bisa mencoba untuk menempatkan orang ini sebagai Tuhan sendiri yang hadir di dalam perjalanan kita yang kita jumpai setiap hari. Tuhan ternyata terkadang datang tidak dalam rupa yang menyenangkan untuk dipandang, yang menarik untuk diperhatikan, yang mengundang perhatian kita, yang memanggil kita untuk mendekatinya, sebagai rupa yang menarik, yang menyenangkan untuk dilihat, mungkin juga yang harum untuk dihirup. Dia tidak hadir di dalam rupa yang mengundang indera kita untuk tertarik dan mendekatinya. Bisa saja dia hadir dalam sosok yang menderita, yang tak berdaya, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, coba kembali sejenak ke dalam pengalaman kita hari ini. Bayangkan orang-orang yang kita jumpai. Mungkin saja di antara sekian banyak itu, ada orang-orang tertentu yang kita abaikan kehadirannya. Mungkin saja karena alasan tertentu. Mungkin saja karena kita tidak tertarik, merasa bosan, merasa jengkel, dan sebagainya. Kita mengabaikan kehadiran. Mungkin juga kita telah menjadi orang yang peduli dan menyadari kehadirannya. Siapapun itu yang kita jumpai hari ini, yang mungkin juga menjadi orang yang menolong kita. Percayalah bahwa kejadian itu, perjumpaan itu, tidak terjadi begitu saja. Tetapi mungkin itu cara Tuhan mendekati kita, atau cara Tuhan membuat kita untuk menolong dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman manusia memang penuh dengan misteri. Kita bisa merencanakan sebuah perjumpaan untuk bertemu dengan seseorang. Tapi seringkali perjumpaan itu terjadi bukan seperti yang kita harapkan. Kita bisa merencanakan untuk melakukan sesuatu, tapi seringkali hal itu tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Perjalanan antara rencana menuju kenyataan seringkali melewati hal-hal yang tak terbayangkan. Begitu juga dengan perjumpaan kita bersama Tuhan. Tuhan tidak hadir begitu saja, serentak di dalam sosok yang mengagumkan, yang membuat kita menyadari kehadirannya. Dia hadir dalam rupa yang kadang kita kenal, di dalam wujud orang-orang yang menderita. Mungkin kita bertemu dengan mereka di lampu merah, para pengemis, para pengamen, orang-orang yang datang mengharapkan belas kasihan, orang-orang yang tidak datang untuk sekedar dilihat lalu dilewati, seperti yang terjadi di dalam bacaan hari ini. Lewi dan imam itu, mereka melihat dan melewati orang itu dari seberang. Sedangkan orang Samaria, ketika dia melihatnya, yang membuat dia berbeda dengan kedua orang tadi adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan hadir di hadapan kita. Bahwa seringkali kita melihat Dia, tetapi kita memutuskan untuk melewatinya melalui seberang. Kita bahkan tak sempat untuk menyentuhnya, menyapa pun tidak kita lakukan. Apalagi tergerak oleh belas kasihan dan menolongnya. Seringkali perjumpaan kita dengan orang-orang yang menderita menimbulkan perhitungan. Kita berpikir segala sesuatu hal yang membuat kita tidak tergerak oleh belas kasihan. Ada banyak perhitungan yang kita berikan ketika kita hendak menolong seseorang. Seperti orang Lewi itu dan imam tadi. Imam tadi mungkin saja dia dalam perjalanan untuk memimpin sebuah ibadat, dan langkahnya tak ingin terlambat karena dihalangi oleh orang yang saat itu membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tuntutan untuk menolong sesama tak bisa ditunda. Hari ini dan saat ini kita dipanggil untuk peduli dan menyadari kehadiran Tuhan yang saat itu juga ada menampakkan wajahnya dalam rupa yang tidak menyenangkan di hadapan kita. Dan kita dipanggil, kita
kita dituntut untuk langsung tergerak dan mau menolong. Bayangkan orang Samaria itu, seorang yang dianggap kafir oleh semua orang lain, oleh bangsa Yahudi. Dia saat itu juga tidak membuat perhitungan. Jangan-jangan yang aku tolong ini adalah orang Yahudi yang menganggap aku kafir dan tidak boleh disentuh, tidak boleh menyentuh dirinya. Dia tidak membuat perhitungan. Yang terjadi, dia tergerak oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Dia yang sebelumnya menunggang keledai itu, kini merelakan dirinya untuk turun dan berjalan kaki, agar dia yang menderita bisa dibaringkan di atas keledai tadi. Kemudian dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berpesan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu kembali. Dia bukan saja menolong orang yang jatuh menderita itu bersama dengan dia. Bahkan ketika dia tak ada lagi di situ, dia masih menjaminkan perawatan, masih menjaminkan kepedulian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menolong orang yang menderita ternyata tidak hanya bisa kita lakukan ketika kita ada bersama dengan dia. Saat ini kita tahu bersama dan telah kita doakan bersama saudara-saudari kita yang berada di Ukraina, mereka yang saat ini sedang menderita. Mereka yang sedang dirundung ketakutan, kegelisahan, keputusasaan. Mereka yang tak bisa lagi berpikir apa yang harus mereka lakukan selain daripada mengangkat senjata dan bertahan hidup dengan harapan yang tak pasti. Apakah hari esok masih ada bagi mereka? Kita dituntut dan kita diminta oleh Bapak Paus untuk saat ini berpuasa dan berdoa bagi perdamaian dunia. Dari kamar kita masing-masing, dari rumah kita, dari persekutuan komunitas kita, kita diajak untuk bersatu hati, menolong mereka yang saat ini membutuhkan doa kita. Kekuatan doa memang sangat besar kuasanya. Dan yang dituntut oleh seorang Katolik, seorang Kristiani, hanyalah berdoa. Tentang apakah doa itu akan dikabulkan atau tidak. Kapankah itu akan dikabulkan? Ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah tergerak oleh belas kasihan untuk membantu mereka, menolong mereka dengan cara-cara yang mungkin dan yang bisa kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang Taurat, ahli Taurat tadi berpikir bahwa pengetahuannya tentang hukum Taurat dapat membawa dia kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Demikian juga yang terjadi. Ternyata bahwa dengan mengetahui apa yang diajarkan hukum Taurat tidak menjamin keselamatan. Seperti yang terjadi pada ahli Taurat tadi, pada imam tadi dan orang Lewi tadi yang berjalan melewati orang yang menderita. Imam dan Lewi tadi adalah orang-orang yang mengenal betul, yang tahu baik apa yang diajarkan hukum Taurat. Mereka mempelajari hukum Taurat dan mereka tahu bahwa Taurat meminta mereka untuk menolong orang yang menderita.
Tetapi ternyata itu tidak mereka lakukan. Orang Samaria yang mungkin saja tidak mengetahui baik apa yang diajarkan Taurat, ternyata hidupnya lebih dekat pada keselamatan. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita yang telah belajar, yang mengetahui bahwa menolong orang yang menderita itu adalah hal yang mulia, hal yang baik. Apakah kita sudah melakukannya? Mungkin saja kita masih diperhadapkan pada perhitungan-perhitungan. Apakah ketika saya menolongnya, dia pun akan membantu saya? Apakah tidak masalah bagi saya untuk membantunya jika dia ternyata hanya berpura-pura kekurangan dan minta diberikan pertolongan? Hati yang tergerak oleh belas kasihan ternyata tidak selalu diawali oleh pertimbangan akal budi. Tindakan cinta kasih yang besar ternyata seringkali pula mengabaikan perhitungan akal budi. Memang di sini kita tidak menganggap pertimbangan-pertimbangan akal budi itu sebagai hal yang rendah, yang tidak diperlukan. Tetapi pada titik tertentu, pada desakan untuk menolong, seringkali apa yang diperhitungkan tidak terlalu dibutuhkan. Jika pertimbangan itu ada, mari kita bayangkan Yesus yang tidak berdosa, yang seharusnya tidak mati dihukum sebagai akibat dosa. Mengapa ia ingin melakukan? Bukankah secara logika manusia yang menderita, manusia yang berdosa, yang melakukan kesalahanlah harus mati dan menanggung hukuman karena dosa yang dilakukan? Kalau saja kita menggunakan pertimbangan itu, maka kita tidak bisa membayangkan mengapa Tuhan yang tidak berdosa mati untuk menebus dosa kita yang seharusnya kita tanggung. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah tuntutan yang saat ini Yesus ingin kita lakukan. Pergilah dan berbuatlah demikian. Kita telah diajarkan bahwa melakukan kebaikan kepada orang lain, menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, adalah hal yang menjadi syarat untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Maka saat ini adalah kesempatan yang indah dan mulia bagi kita untuk pergi dan berbuat seperti yang telah kita ketahui. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarin saya mendapatkan video gambaran kisah tentang seorang anak Ukraina yang menggendong adiknya yang mungkin masih bayi. Lalu dia berlari bersembunyi di balik sebuah batu karena jalanan di sampingnya sedang dilewati oleh tank-tank dari prajurit Rusia. Anak itu digendong dan dia menangis. Tetapi ketika diletakkan di dalam pelukan di dada kakaknya sendiri, dia berhenti untuk menangis. Lalu mereka pun selamat dari prajurit Rusia yang melewati jalan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu adalah sebuah tindakan sederhana menolong orang yang lemah. Mari kembali kepada pengalaman kita hari ini.
Coba ingat kembali siapa saja yang hari ini telah menolong kita, atau siapa saja yang hari ini telah kita bantu. Kehadiran mereka adalah tanda yang tidak terjadi begitu saja. Mereka tidak melewati sebuah ruang dan waktu, dan pada titik tertentu secara kebetulan bertemu dengan kita di sebuah ruang dan waktu yang sama. Tentu saja itu terjadi karena ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari yang sangat indah karena Bapak Paus meminta kita untuk berdoa dan berpuasa bagi perdamaian dunia. Desakan untuk berdoa dan berpuasa bagi perdamaian dunia haruslah membuat kita tergerak oleh belas kasihan seperti yang terjadi pada orang Samaria tadi. Memang tampaknya sangat tidak masuk akal jika peperangan yang terjadi antara senjata dengan senjata yang meledakkan bisa dihentikan oleh doa dan puasa yang tampaknya sangat sepele dan biasa saja. Tetapi kenyataannya dengan dua cara itulah Tuhan bisa meredakan murka pihak-pihak yang sedang bersengketa, yang tidak peduli akan nilai kemanusiaan, nilai kehidupan, bisa tergerak hatinya oleh belas kasihan jika terus-menerus diketuk dan dimohonkan. Inilah kesempatan yang sangat indah, yang mulia, yang sangat baik bagi kita untuk melakukannya. Mari kita melupakan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam rupa yang indah, yang menyenangkan untuk disapa, untuk didekati. Tetapi Dia datang mendekati kita dalam rupa yang sering kita jumpai dalam keseharian kita. Orang-orang yang mungkin saat ini ada di samping kita, atau mereka yang akan kita jumpai setelah saat ini berlalu. Mereka yang telah kita temui dalam perjalanan kita hari ini. Mereka adalah sosok-sosok wajah lain dari Tuhan yang kembali menyapa kita. Mungkin dengan cara-cara yang tidak selalu bisa kita terima. Dengan teguran karena kita telah melakukan kesalahan. Atau dengan hal-hal yang seharusnya membuat kita merenungkan diri kita, berefleksi, dan bertanya, apa hikmah dari peristiwa ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang Samaria tadi turun dari keledai yang ditungganginya. Dia berjalan dan membiarkan orang yang menderita itu berada di atas tunggangan. Ada perubahan sikap dari dia yang menikmati kenyamanan untuk masuk pada zona yang tidak enak. Dia berjalan kaki dan membiarkan orang yang menderita itu mengambil tempatnya. Hati yang tergerak oleh belas kasihan akan melakukan sebuah perbuatan kebajikan jika dia berani meninggalkan dimensi kenyamanannya, hal yang menyenangkan, kemapanannya, segala sesuatu yang menjadi pegangannya, agar orang lain pun boleh menikmati kebahagiaan yang juga dia nikmati. Maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk sejenak saja meninggalkan kenyamanan kita, berani mengambil risiko untuk berjalan kaki, untuk terlibat pada sebuah dunia yang berbeda, dan mengangkat orang yang menderita,
menempatkannya pada tempat yang memberikan dia kenyamanan dan kebahagiaan. Ini tentu sebuah tuntutan yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi Yesus ingin kita tidak hanya berada pada tataran yang sangat minimum, hanya sebatas pengetahuan tentang kebaikan saja. Dia ingin kita sampai pada sebuah tindakan yang terlibat, yang melakukan kebaikan. Dia tidak ingin kita hanya berbicara dan mendengarkan apa-apa yang baik, yang benar, dan yang indah. Dia ingin kita melakukan semuanya itu. Dan dengan terus-menerus melakukannya, aktivitas ini, tindakan ini, akan menjadi sebuah identitas, sebuah tanda yang membuat kita dikenal. Ketika kita terus-menerus melakukan kebaikan, tentu kita akan dipanggil sebagai orang yang baik. Namun tentu saja, dalam tataran Kristiani, berbuat baik tidak sebatas untuk diakui, untuk mendapatkan sebuah pengakuan, tetapi melakukan kebaikan itu demi kebaikan sendiri. Memang dengan berbuat baik, orang bisa masuk surga. Tetapi untuk masuk surga, tidak hanya dibutuhkan perbuatan baik. Maka yang dituntut dari kita adalah melakukan kewajiban kita, menolong mereka yang menderita, mendoakan mereka yang kita janjikan untuk didoakan, dan melakukan berbagai hal yang baik dan yang berkenan kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.